Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yukhzauna al-ghufranata fima sabaru wa yukallakuna fiha taqiyatan wassalama. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan atau PBA yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Dalam suatu hadis dijelaskan suatu amal jariah, di mana amal jariah itu illa mana ibnu Adam an akhalahu, jika nanti anak Adam itu mati maka putuslah semua perkara illa minas salas, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awalad soleh ida'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Sekarang fiktif yang terjadi, bagaimana kita menciptakan sebagai orang tua diberikan amanah untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana trik-trik ketika kita mendidik anak yang soleh? Banyak sekali step-step. Dan ini paling bersumber daripada orang tua itu sendiri. Ketika Allah berikan amanah kepada kita, bagaimana apapun bentuknya kondisi kita, tetap kita bisa pegang amanah. Jangan salahkan si A, si B, dan si C. Kalau anak kita menjadi ukukul walid alias menjadi anak yang durhaka, bukan salah siapa-siapa. Namun yang paling disalahkan paling pertama adalah orang tua. Bagaimana kondisi orang tua ini, kedekatannya pada anak, kasih sayangnya pada anak, dan attitude-nya pada anak. Kalau kita sayang sama anak, anak akan sayang kepada kita. Tapi sekarang sudah banyak salah persepsi. Ketika kita membelikan anak minta ini diturutin, anak minta ini diturutin, semua diturutin. Ini bukan tanda kasih sayang. Tapi justru malah menjerumuskan daripada anak itu sendiri. Ingat, nilai kasih sayang orang tua terhadap anak kita bukan berarti menuruti semua kemauan anak. Lihat dulu. Filter dulu bagaimana kondisi dan persepsinya anak ini, bagaimana ke permintaan dia itu, segi positifnya, bagaimana segi negatifnya. Kalau bagus silahkan, kalau nggak bagus jangan dilakukan. Makanya di sini ada dalam surah Al-Furqan ini ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna, dan orang-orang berkata, Rabbana, ya Allah, hablana, anugerahkan kepada kami. Kita mohon kepada Allah, Rabbana hablana, anugerahkan kepada kami ya Allah. Apa yang Allah berikan anugerahkan, apa yang kita harapkan anugerah dari Allah? Pertama, min azwajina, dari pasangan kami. Ini pertama. Istri kita atau suami kita, pasangan kami. Ini pertama. Ternyata letak pertama kali adalah pasangan. Letak kunci sakinah mawaddah warahmah pertama adalah min azwajina, pasangan kita.
Kalau pasangan kita harmonis, bagus, anaknya ini ngikut bagus nantinya. Tapi coba kalau pasangan ini tiap hari berantem, geger terus, tidak pernah punya ada perhatian, mereka sibuk sendiri, lakinya sibuk sendiri dengan urusan bisnis, perempuannya sibuk sendiri dengan urusan bisnis. Anak, jangan harapkan anak menjadi anak yang soleh solehah. Pasti di sini munculnya adalah anak-anak yang berbau uququl walidain. Alias kenapa? Karena tidak ada kasih sayang kedua orang tuanya. Anak ini akhirnya lari pada lingkungan. Lingkungan, kalau lingkungan bagus, kalau lingkungan jahat, akan hancur anak ini. Berbagai macam pengaruh dari lingkungan, negatif dari lingkungan, sudah berani meninggalkan suat dan tetek mengek. Ini pengaruh lingkungan, apalagi sekarang didominan dengan berbagai teknologi yang canggih, yang bisa menghancurkan daripada otak dan saraf-saraf anak-anak. Yang disalahkan siapa? Orang tua. Makanya di sini disebutkan yang pertama adalah pondasi dasar. Mendidik anak yang soleh, solehah adalah min aswajina. Pasangan yang bagus. Kalau pasangannya bagus, romantis, Masya Allah. Kemudian, wadzuriyatina, keturunan kami, anak kami. Jadi anak kami, bagaimana kondisi anak kita? Yaitu qurrata a'yunina, sebagai penyenang hati. Jadikanlah anak kami untuk bisa menyenangkan hati kita. Bukan menjadi bikin susah kita. Sekarang banyak anak-anak bukan jadi penyenang hati orang tua, malah bikin suntuk orang tua. Dirayu dikit udah minta A, B, dan C. Dideketin dikit udah minta A, B, C, sampai Z. Kemudian waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama. Lil muttaqina, orang-orang yang takwa, imama, jadi pemimpin. Jadikanlah kami, anak-anak kami, semua yang ada dalam keluarga kami, menjadi hamba-Mu ya Allah, yang benar-benar hamba Allah yang takwa. Nah, kuncinya tadi min aswajina wa dzurriyyatina, yang bagaimana? Yang qurrata a'yun. Ini ada beberapa adab ini. Jadi kalau jadi orang tua, diberikan amanah, ada beberapa adab. Adab apa? Adab bangunin anak di saat tidur. Di perkara sepele aja. Supaya anak ini kasih sayang erat sama kita ketika bangun tidur. Permulaan dalam menata hidup. Permulaan waktu dia mulai aktivitas di dunia. Coba kasih adab ini. Insya Allah anak menjadi anak yang soleh. Adab bangunin anak dari tidur. Pertama apa? Ucapkan salam kepada anak yang sedang tidur. Ketika masuk kamar, ucapkan salam. Assalamualaikum. Si fulan, misalkan si fulan A, B. Sekarang kan enggak. Masuk ke kamarnya anak, mau bantu, tidak uluk salam, tidak mengek, langsung aja tancap bangunin. Coba pertama, ucapkan salam kepada anak yang sedang tidur. Kemudian adab yang kedua, sentuh ujung ibu jari kakinya. Jadi ibu jari jempol itu, ibu jari kakinya dengan lembut sambil digoyang-goyangkan kakinya sedikit. Kemudian panggil namanya dengan lembut. Misalkan si Andi atau si fulan siapa, dipanggil pelan-pelan sambil dipegang ibu jarinya, digoyangin pelan-pelan. Kalau digoyangin pelan-pelan masih belum bangun, agak dikuatin sedikit intonasi nadanya. Ayo bangun, bangun si fulan siapa, si fulan siapa. Digoyangin dikit. Gunakan sapaan penuh kasih sayang. Jadi menggunakan sapaan itu penuh kasih sayang sambil digoyang-goyangin. Apa sapaannya? Misalkan ini ya, sayang anak Umina, ayo bangun, begitu. Ini satu contoh. Yang penuh dengan kelembutan, penuh kasih sayang. Dengan penuh dengan candaan. Ini waktu bangun tidur. Kemudian,
Bangunkanlah sambil memuji. Contohnya apa? Bangun ya sayang, anak Umi yang baik, solehkah dan rajin. Anak Umi yang cantik, solehkah dan rajin. Anak Umi yang ganteng, solehkah dan rajin. Ini gunakan suatu intonasi yang bagus, penuh kelembutan. Kemudian setelah bangun tidur, usap kepalanya, ucapkan dengan lembut, ayo mandi, sholat subuh, dan bersiaplah sekolah. Sambil dibacain, alam nasroh laka sodrok, wa wadokna angka wisrok, alladhi angkota dhahrok, wa rafa'na laka zikrok, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha farokta fangsab, wa illa rabbika fargob. Coba ini diterapkan setiap pagi. Ketika bangunin anak baru bangun, insya Allah anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Masuk ke dalam min aswajina, pasangan kita baik. Waduriyatina qurrata a'yun, anak-anak yang menyenangkan diri kita. Sehingga kalau bangun tidur, anak ini didasari dengan kelembutan, penuh kasih sayang. Anak bangun kemudian mandi juga penuh kasih sayang. Bukan bangunin anak, woi, ayo bangun, udah jam berapa ini? Si kampret nggak mau bangun-bangun. Udah nadanya keras, nggak pakai ulut salam, lagian nadanya udah nggak pas sebagai seorang ayah atau ibu yang bisa mendidik anaknya. Nggak masuk dalam min aswajina. Maka jangan disalahkan, andai kata anak ini brutal. Andai kata anak ini menjadi anak yang tidak soleh. Karena ada ciri-ciri anak yang soleh itu yang bagaimana? Satu, berbakti kepada orang tua, jelas. Menjalankan perintah-perintah orang tua, berbuat baik kepada mereka semua. Dan tidak menyakiti hati mereka semua. Ini pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Tanpa disuruh pun dia langsung mendirikan sholat. Menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia mendirikan dengan khusyuk illa alal khosyi'in. Kemudian berakhlak mulia, berbicara dengan sopan, bersikap santun, tidak sombong, dan tidak menyakiti hati orang tua. Ini dipegang sama anak yang soleh. Terus selalu mengajak kebaikan, innallaha ma'asyabirin, selalu bersabar, dan juga tidak sombong, alias tidak ada sifat dalam diri makhrota pada diri mereka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya andai kata ayat ini kita pegang. Satu ayat dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini yang sering dipakai pujian di masjid-masjid. Rabbana hab lana min aswadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini sering dipakai pujian di masjid. Namun kita tidak pernah bisa memahami daripada ayat-ayat ini. Buktinya apa? Banyak kegagalan-kegagalan kaulah orang tua yang diberikan amanah orang tua di dalam mendidik anaknya. Coba sekarang cari anak yang soleh. Awalat surah itu ulah banyak apa dikit? Dikit. 1001. Mungkin satu kampung hanya cuma satu. Bahkan mereka jadi anak soleh taat. Dibilangi anak ini culun, lucu. Ketika anak yang soleh taat kepada siapapun, etikanya bagus, malah dibilangi culun, anak culun. Sekarang kebanyakan anak yang banyak trik-triknya tetek menge alias ugugul walidin. Suka banyak berbohongnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Semua ini bersumber pada min aswajina, yaitu pasangan yang tidak harmonis. Kalau sudah tahu seperti ini, mari kita koreksi. Jangan salahin anak, yang kita salahkan kita dulu. Koreksi diri kita, benahi orang tua di dalam cara step-step mendidik anak bagaimana. Ini yang harus kita benahi. Semoga satu ayat ini bermanfaat buat kita. Dan mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam kita mendidik anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.